Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai audit plan, audit program, audit prosedur, dan teknik audit. Adapun anggota kelompoknya antara lain saya sendiri, Sofi Safiatin, berikutnya Thomas Hirilus Darwin Wau, Juliana Norce, dan Waspada Hia. Oke, yang saya akan bawakan pada video ini adalah mengenai audit plan atau perencanaan pemeriksaan. Dalam standar pekerjaan lapangan, pertama, pekerjaan itu harus direncanakan sebaik-baiknya, dan jika digunakan asisten, harus disupervisi dengan semestinya. Adapun pengertian dari audit plan adalah pengembangan strategi menyeluruh pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan. Audit plan itu disusun setelah surat perikatan disetujui oleh klien. Adapun tujuan audit plan adalah untuk mencapai keyakinan memadai guna mendeteksi salah saji yang diyakini jumlahnya besar, baik secara individual maupun keseluruhan, yang secara kuantitatif jumlahnya berdampak material terhadap laporan keuangan. Dalam merencanakan audit, resiko audit dapat dibatasi pada tingkat yang rendah sesuai dengan pertimbangan profesional. Menetapkan pertimbangan awal mengenai tingkat materialitas. Untuk audit plan, auditor dapat mempertimbangkan materialitas. Yang pertama, sebelum laporan keuangan yang akan diaudit selesai disusun. Yang kedua, setelah laporan keuangan yang diaudit selesai disusun namun perlu dimodifikasi. Untuk dua keadaan tersebut, didasarkan atas laporan keuangan interim klien yang disetahunkan atau laporan keuangan tahunan satu atau lebih periode sebelumnya. Dengan syarat memperhatikan pengaruh perubahan besar dalam perusahaan klien dan perubahan lain yang relevan dalam perekonomian secara keseluruhan. Pertimbangan auditor dalam perencanaan audit antara lain memahami bisnis dan industri klien, kebijakan dan prosedur akuntansi klien, metode pengolahan informasi akuntansi yang digunakan klien, termasuk penggunaan organisasi jasa dari luar untuk mengolah informasi akuntansi pokok perusahaan. Baik, kami akan melanjutkan presentasi dari teman kami, Sofi. Kami akan membahas mengenai audit program. Pengertian dari audit program itu merupakan kumpulan prosedur audit yang rinci dan jalankan untuk mencapai tujuan audit. Adapun tujuan dari audit programnya itu sebagai berikut. Ada 5 faktor, yaitu sebagai acuan pengumpulan data dan proses evaluasi pelaksanaan tugas audit. 2. Sebagai pedoman spesifik dan langkah-langkah yang harus diikuti dalam mengumpulkan bukti audit. 3. Sebagai sarana perbandingan data yang dipukul dari tahun-tahun sebelumnya. 4. Sebagai alat untuk mengontrol dan mencatat pelaksanaan yang tepat dari pekerjaan audit dan juga untuk meninjau pekerjaan audit. 5. Sebagai bukti audit yang mendukung perapatan auditor. Saya Juliana Norce dari kelompok 11. Di sini saya mau menjelaskan tentang audit teknik. Teknik yaitu cara yang digunakan oleh auditor untuk memperoleh bukti audit seperti konfirmasi, observasi, inspeksi, dan rekonsiliasi, dan lain-lain. Yang pertama, konfirmasi. Konfirmasi adalah memperoleh bukti sebagai kepastian bagi auditor dengan cara mendapatkan informasi yang sah dari pihak luar auditi. Konfirmasi terdapat konfirmasi positif. Konfirmasi yang harus dijawab secara tertulis oleh pihak luar, dan konfirmasi negatif merupakan konfirmasi yang meminta jawaban tertulis bila data yang dikonfirmasi berbeda. Yang kedua, observasi atau pengamatan. Peninjauan dan pengamatan atas suatu objek secara hati-hati, ilmiah, dan kesinambungan selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah. Yang ketiga, inspeksi. Inspeksi adalah meneliti secara langsung ke tempat kejadian
yang lazim pula disebut on the spot inspection yang dilakukan secara rinci dan tertulis. 4. Rekonsiliasi mencocokkan dua data yang terpisah mengenai hal yang sama dikerjakan oleh bagian yang berbeda. Yang kelima, bukti audit. Bukti audit atau yang lebih sering disebut dengan audit evidence merupakan segala macam bentuk informasi-informasi penting yang dapat digunakan oleh para auditor sebagai acuan dalam memberikan opini mereka. Bukti-bukti audit dapat Baik, di sini kami akan melanjutkan penjelasan dari teman kami Yuliana Norsi, yaitu bukti audit. Kami akan menjelaskan tentang syarat-syarat bukti audit, yaitu syarat-syarat bukti audit itu ada 4, yaitu ada relevan, ada kompeten dan cukup, dan terakhir itu material. Kami akan menjelaskan satu persatu di sini, yaitu relevan. Yang relevan ini merupakan bukti yang secara logis mempunyai hubungan dengan permasalahan. Relevan bukti dapat dilihat dari setiap informasi, sekecil apapun harus relevan dengan permasalahannya. Yang kedua itu kompeten, yaitu kompeten atau tidaknya suatu bukti dipengaruhi oleh sumber bukti, cara mendapatkan bukti, dan kelengkapan persyaratan yuridis bukti tersebut. Persyaratan yuridis merupakan bukti yang otentik atau ditandai dengan adanya tanda tangan, distempel, adanya tanggal, adanya tanda persetujuan, dan lain lebih kompeten dari bukti yang tidak memenuhi syarat hukum. Yang ketiga itu cukup, itu bukti yang cukup berkaitan dengan jumlah dan nilai keseluruhan bukti, berarti dapat mewakili atau menggambarkan seluruh kondisi yang dipermasalahkan. Yang keempat itu material. Yang material itu bukti material adalah bukti yang mempunyai nilai yang cukup berarti dan penting bagi pencapaian tujuan organisasi. Materialitas dapat dilihat antara lain besar nilai uang, pengaruh terhadap kegiatan, hal yang menyangkut tujuan audit, pentingnya menurut peraturan perundang, dan keinginan pengguna laporan, kegiatan yang pada saat audit dilakukan sedang jadi perhatian umum. Selanjutnya, risiko audit dan materialitas. Risiko audit ini dan materialitas itu mempengaruhi penerapan standar auditing, khususnya standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan, serta tercermin dalam pelaporan audit bentuk baku. Risiko audit dan materialitas ini bersama dengan hal-hal lain perlu dipertimbangkan dalam menentukan sifat, saat, dan luas prosedur atau serta dalam mengevaluasi hasil prosedur tersebut. Adanya risiko audit ini diakui dengan pernyataan dalam kegiatan tentang tanggung jawab dan fungsi auditor independen yang berbunyi sebagai berikut. Karena sifat bukti audit karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh keyakinan memadai, bukan mutlak, bahwa salah saji material terdeteksi atau resiko audit adalah resiko yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatannya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengundang salah saji material. Materialitas ini mengakui bahwa beberapa hal baik secara individual atau keseluruhan adalah penting bagi kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi Indonesia yang berlaku umum di Indonesia, sedangkan beberapa hal yang lainnya adalah tidak penting. Frasa atau menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, keyakinan auditor bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak mengandung salah saji material. Demikian penjelasan kami dari kelompok kami. Jika ada kata-kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Terima kasih.